أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم
فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setaraf bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. Dan tentunya ya. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya. Dekat Stadion Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, Televisi Pendidikan dan Dakwah, Radio DM Streaming, Radio Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sampai di kesempatan sore hari ini kita dapat kembali menemui ataupun saya yang yakin dapat kembali menemui Anda semuanya di program Dialog Islam DM sore hari bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Untuk edisi hari ini tepatnya hari Kamis, hari ke-28 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2021 Masehi. Apa kabar sahabat DM semuanya? Mudah-mudahan Anda yang menyimak melalui radio DM juga yang menonton melalui Facebook di DM streamingnya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Rohidin, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz di kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah, Kamis ya, enak. Betul Pak Ustadz. Gimana kalian juga sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Semangat Pak Ustadz. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, tentunya mengawali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, kita akan persilakan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Dialis DM yang Allah muliakan, pendengar sekalian radio DM streaming dan penonton sekalian di TV DM, TV televisi pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah, sungguh kita amat sangat bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat rahmatnya. Allah masih mempercaya kita untuk tetap hidup dalam panah ini dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih kita bersyukur alhamdulillah di dada kita terucap keimanan yang mantap. Mudah-mudahan sampai kita nanti diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, iman ini bisa kita bawa nanti. Itulah tandanya orang yang husnul khatimah, orang yang wafat dalam keadaan iman. Kabar baik semuanya, mudah-mudahan di program Dialis DM sore kali ini semuanya sehat walafiat ya. Tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga ruhaniahnya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, titipan musibah dan sebagainya, tabah, sobar dan bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Yang berguguran wafatnya, syahid insyaAllah, ya, banyak sekali saudara-saudara kita doakan pula semuanya. Yang sakit segera disembuhkan, yang sedang menghadapi permasalahan, problematika kehidupan, kesengsaraan, kepahitan hidup, Allah Azza wa Jalla semoga mengangkat semua persoalan itu diganti dan hikmah barakah yang berlimpah. Yang telah wafat meninggalkan kita, insya Allah kita doakan mudah-mudahan almarhumah semuanya diampuni dosa dan kesalahannya, ya, dia maafkan segala kekhilafannya, diterima semua amal solehnya, dalam barjahnya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita yang masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, mudah-mudahan sisa umur kita betul-betul menjadi sisa umur yang maslahat, yang manfaat, yang barokah. Hingga kita sangat mendambakan kapanpun kita pulang ke hadapan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan muslim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arshil azim ayusyahum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, amin ya rabbal alamin.
Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, tentunya kita akan segera menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Dan temanya insya Allah di sore hari ini akan membahas berkaitan dengan adab dalam berdoa bagian yang kedua. Bagi Anda yang masuk grup tentunya insya Allah sudah mendapatkan materi tausiahnya, sudah di-share oleh Bapak Haji Bambang Santoso. Langsung saja silakan Pak Ustadz. Adab dalam berdoa bagian yang kedua. Itu tema kita kali ini dalam program Dialis DM sore edisi Kamis 27 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Kamis 8 Juli 2021. Setiap kita punya keinginan, punya hajat, karepet, kabutuh, kapalai, kahoyong, pasti yang kita lakukan sebagai orang beriman adalah memohon kepada Allah. Kita amat sangat meyakini bagi Allah Azza wa Jalla tidak ada yang sulit ya untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk mengangkat musibah diganti dengan barokah dan sebagainya. Iza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Jika Allah menghendaki satu perkara, Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, di antara cara untuk memohon kepada Allah, itulah yang disebut dengan doa. Kita diperintahkan berdoa oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat yang telah kita sampaikan kepada Anda. Nah, sekarang kita sampai pada poin yang kedua. Adab-adab, tata cara, kaifiat supaya doa kita didengar oleh Allah. Permohonan kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang kita lakukan. Di poin yang kedua, saya tulis, jangan hanya berdoa pada saat susah saja. Saya ulangi, catat poin pentingnya. Jangan hanya berdoa pada saat susah saja. Pernyataan ini saya kutip di Al-Quran, surah Yunus, ya, surah 10 ayat 12. Kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iza massal insana dzurru da'ana. Ini sifat manusia nih. Apabila manusia itu ditimpa bahaya al-dzurru da'ana, mereka mau manggil kami, berdoa kepada kami, kata Allah. Al-dzurru bimana mungkin ditiban penyakit semacam sekarang saat ini, ya, atau al-dzurru juga bimana kefakiran, harta kurang, kalau dok panjang, peceklik, masya Allah, tidak ada yang jadi tanaman itu. Dagang bangkrut, kerja di PHK, ditambah di tik-tik awak geringan baik, masya Allah. Maka manusia itu seringkali da'ana, mereka mohon, merintih, meminta kepadaku. Jambihi au qa'idan au qa'iman, mereka meminta kepadaku, entah itu sambil berbaring, sambil duduk, sambil berdiri. Kata mereka terus memanggil kami, kata Allah, memohon kepada kami dalam berbagai situasi dan kondisi, nggak siang, nggak malam. Ya macam kita ini, ya kan? Apa nggak boleh kita berdoa ketika sedih? Boleh banget. Bolehkah kita berdoa mohon kesembuhan ketika sakit? Boleh, diperintahkan. Emang harusnya seperti itu. Ketika kita sedang terpuruk, Allah Rabbul Alamin memberikan beragam macam cobaan pada kita, maka dekatilah Allah. Dengan taat melaksanakan ibadah, tingkatkan ruku sujud kita, tingkatkan berdoa kita yang banyak pada Allah Azza wa Jalla. Namun, dalam ayat ini, sifat manusia ini agak unik nih. Falamma kasyafna anhu durruhu maraka allam yad'una ila durin massahu. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, maka apa yang terjadi? Dia kembali seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Lupa diri, lupa kulit dari kacangnya. Ketika sakit dia berdoa merintih pada Allah, Allah menyembuhkan, jag-jag sehat, jag-jag waringkas, lupa saja kepada Allah. Dia lupa telah disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika sakit dulu. Maka apa yang dilakukan? Bukan tasyakur bin ni'mah, bukan dimanfaatkan untuk ibadah kesehatannya, bahkan sebaliknya dia kufur lagi. Ya. Ketika dagang terpuruk, ekonomi morat-marit, dia berdoa kepada Al-Maidah 114 dibaca terus.
ketika Allah mengabulkan doanya, dagang jadi maju lagi, kerjanya jadi hebat lagi, karirnya melejit lagi, dari konglomerat jadi konglomerat lagi. Apa yang terjadi? Lupa bahwa dia pernah memohon pada Allah, akhirnya dia kufur pada Allah. Kadzalika jujina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitulah kata Allah, sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang musyrik, orang-orang yang melampaui batas. Dia memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Masya Allah. Dan beberapa tafsir kita lihat, dijelaskan pun di Fussilat 51. Ayat tadi, Yunus tadi, coba dilihat di Fussilat 51. Wa iza massaul syarru fazu du'ain arid. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Tapi hilang kesedihannya, hilang penyakitnya, kembali dia kufur lagi. Illalladzina sabaru wa amilus sholihat. Quran surah Hud ayat 11, kecuali mereka orang-orang yang sabar. Mereka orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh, mereka tidak akan melupakan Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya ketika sedih dia dekat dengan Allah penuh dengan doa, ketika gembira pun dia tetap berdoa dan bersyukur. Mereka lah orang-orang yang sabaru wa amilus sholihat, orang-orang yang sabar dan banyak melakukan amal soleh, yakni mereka lah orang yang beriman. Dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan sifat baik orang yang beriman itu tidak seperti orang-orang kafir tadi atau orang-orang musyrik tadi. Ketika terpuruk menderita berdoa pada Allah, ketika dibebaskan dari keterpurukan, sakit tidak sehat, mereka kufur lagi. Orang beriman itu tidak seperti itu. Maka Rasul memuji dan sabdanya, ajaban diambil mumini. Ya, aku sangat menakjubkan perihal orang-orang yang beriman. La yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairun lahu. Tidak sekali-kali Allah menakdirkan sesuatu bagi dirinya, melainkan hal itu menjadi sumber kebaikan baginya, menjadi pahala. yakni in asobathu darra'u sabara fakana khairullah. Ketika ditiban musibah dia sabar, maka sabarnya itu fakana khairullahu, akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya wa in asobathu syarra'u syakara fakana khairullah. Ketika ditiban beragam kenikmatan, bukan sombong, apalagi kufur, dia bersyukur kepada Allah, dia manfaatkan semua kenikmatan tadi untuk beribadah pada Allah, mengabdi pada Allah, maka yang demikian itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa laisa dzalika li hadin illa lil mu'min. Tidak ditemui hal yang seperti ini kecuali hanya pada diri orang-orang yang beriman. Kesimpulannya, bagi kita orang beriman, tentu saja dekatnya dengan Allah itu bukan hanya ketika kita sedang sengsara, sedang terpuruk, sedang sakit. Ketika sedang gembira, sedang sehat, juga tetap harus dekat kepada Allah. Dalam hadis yang lain, bila kita dekat kepada Allah ketika sedang bahagia, sedang diberikan kenikmatan yang luar biasa, maka Allah nanti pasti akan mendekati kita ketika kita sedang terpuruk. Gimana? Dalam situasi kondisi apapun kita harus dekat dengan Allah dengan dua pendekatan tadi. Ditiban musibah, sabar. Diberikan anugerah, bersyukur. Mudah-mudahan kajian kita hari ini tidak lantas menjadikan kita mudah lebay, ya, keluhlah, berkeluh kesah. Ketika Allah memberikan cobaan pada kita, sakit-sakitanlah, ekonomi terpuruklah dan sebagainya, terimalah dengan kesabaran. Allah menjanjikan, faidza faragta fansab, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang dua kali, yakinilah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Insya Allah setelah sabar, tawakal, ikhtiar maksimal terus, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah sahabat yang dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Asep Rohidin, dengan tema adab dalam berdoa bagian yang kedua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.
Berikutnya, sahabat DM, silakan bagi Anda yang mempunyai pertanyaan dapat pergunakan melalui telepon WhatsApp di 0821 20204245. Sekali lagi, 0821 20204245. Juga Anda yang menonton melalui Facebook DM streamingnya ataupun di TV DM, ya, Anda dapat bertanya langsung melalui nomor yang sama atau juga melalui kolom komentar Facebook DM streaming. Baik, ini banyak sekali di sore hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita menonton ya lewat Facebooknya di DM streaming. Terima kasih. Ini ada Ibu Elis Juwaria, kita sapa-sapa ya dari Tanjung Sari. Iya, mangga saya turun dulu sejenak ya. Ibu Sinta Pursari dari kawasan Sumedang juga kembali hadir. Ya, mudah-mudahan sehat terus Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ibu Siti Hendayati juga terima kasih dari kawasan Parmindo. Nek Ota dari kawasan Jelpong, terima kasih paling rajin ini bersama kami di DM. Alhamdulillah. Ibu Putri Mas dari Kiara Condong, Pak Beli sama Ibu Siti Rupaya juga terima kasih. Ibu Dwi Astuti dari Marga Hayu Raya, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Heri Solihudin dari kawasan Alhamdulillah. Damang akhiri Pak Bapak Damang sehat walafiat sadayana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ima Suryati juga terima kasih. Kemudian juga dari kawasan Cimahi ada Ibu Hansasi, terima kasih nama akunnya. Ibu Hasanah juga ada Ibu Rohayati, terima kasih dari kawasan Raja Wali. Ibu Ima Sunarsi, ada Pak Haji Bambang Santoso, terima kasih sudah membagikan tayangan kami juga dari share materi ceramahnya, terima kasih. Dari kawasan Bengki ada Ibu Syarif, terima kasih juga. Ada Ibu Dede dari kawasan Cigintu, Masya Allah. Mudah-mudahan stabil sinyalnya di sana ya. Juga mudah-mudahan bisa disebarkan ke seluruh warga Cigintu sehingga untuk mengobati rasa rindu pengertian. Iya, betul. Ya, dari Ibu Atikah juga dari kawasan ini keluarga Ciparai semuanya sedang menyimak. Alhamdulillah, terima kasih. Dari kawasan Cigonewa, terima kasih. Kemudian Ibu Siti Nur Hasanah dari Bojong Tanjung, Ibu Mulfi Hafidah ya, dari Pangalengan juga Pak dan mudah-mudahan sedang menyimak juga di sore hari ini. Silakan sahabat DM, bagi Anda yang mempunyai pertanyaan dapat langsung Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp-nya di 082120204245 atau juga Anda bisa menghubungi teleponnya di nomor yang sama dan juga ketik melalui kolom komentar. Baik Pak Ustadz, kita bahas Ya, silakan. pertanyaan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita terzolimi oleh orang lain, Pak Ustadz, atas kita berdoa, apakah doa kita akan dikabul walaupun misalnya kita sholat jarang, ngaji jarang? Pak Ustadz, ini salam-salam dari Kang Abdul Hamid ya, yang menyimak dari kawasan Bojong Soang. Iya. Di dalam Al-Baqarah ayat 186 itu dijelaskan di situ bahwa persyaratan doa ingin dijabah oleh Allah itu ada dua. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah penuhi dulu semua titah perintahku, satu. Artinya tunjukkan ketaatan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Wal yu'minu bi, berimanlah kalian kepadaku, meluruskan tauhid kita. Baru doa kita akan didengar oleh Allah. Namun hadis yang lain memang hati-hati orang yang terdolimi atau yang didolimi, ketika dia memanjatkan doa, Allah pasti akan mengabulkannya. Hati-hati. Andai kata kita ada di pihak yang dolimi, ya seyogianya jangan mendoakan jelek kepada orang yang mendolimi kita. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Baginda Nabi SAW justru mencontohkan sebaliknya. Ketika didolimi oleh musyrikin Quraisy misalnya, didolimi oleh orang-orang Taif ketika hijrah yang pertama sebelum ke Yasrib, apa doa beliau? Bukan mendoakan supaya mereka ditimpa musibah, padahal mereka sudah siap untuk mengangkat gunung ditimpakan pada mereka. Di doa beliau yang terkenal itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada kaumku ini, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Tuh. Mudah-mudahan kalaupun kita bukan nabi, bukan rasul, kita manusia biasa, mewarisi sifat mulia itu. Ditolimi, disakiti orang lain, doakan orang itu supaya mendapat hidayah. Itu yang paling bagus. Nah, ketika kita mendoakan baik pada orang lain, sebetulnya doa itu juga kembali untuk kita. Kayak gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Hamid, yang mudah-mudahan sehat terus dan istiqomah terus menyimak program Dialis ini.
di TV DM dan juga di radio DM streaming. Ada Ibu Asep dari kawasan Bumi Asri juga ini mohon doanya Pak Ustadz untuk anak cucu dan mantu yang sedang sakit. Ya, ada Mang Bu, insya Allah ya kita doakan Astaghfirullahaladzim Rabbal Arsyil Azim Ayyushfi'ahum amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Asep dari kawasan Bumi Asri. Dan juga mudah-mudahan bisa membagikan tayangan ini dan mengajak semua teman-teman rekan-rekannya untuk hadir juga bergabung di program Dialis. Juga terima kasih Nek Ota ini sudah mengajak beberapa rekannya bertambah kembali ya. Alhamdulillah. Ya, ini untuk pendengar barunya ada Ibu Nani, terima kasih. Bu Dani, alhamdulillah. Ada Ibu Syamsul, terima kasih. Ibu Nok juga dari kawasan Padalarang, terima kasih yang hadir juga di sore hari ini. Baik Pak Ustadz, kita bahas kembali pertanyaan melalui silakan. WhatsApp-nya. Ya, ada Ummu Naila dari kawasan Melong. Terima kasih hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan sabar dan sholat itu sudah termasuk doa, Pak Ustaz? Iya, betul sekali. Ya, wasta'inu bis-sabri wassalah. Mohonlah kalian perlindungan pada Allah. Artinya ketika kita sedang menghadapi beragam macam kesulitan, jangan minta kepada yang lain, mohonlah hanya kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Surah Al-Baqarah ayat 45. Dengan sobar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa ala khashihin. Allah menyatakan sungguhnya sholat itu benar-benar amat berat kecuali bagi mereka orang yang khusyuk. Ya, salah satu media berdoa memohon pada Allah adalah dengan penuh kesabaran. Jadi jangan kita mohon pada Allah dengan tergesa-gesa. Nanti ada kajian tentang itu, poin keberapa nanti akan dibahas. Inginnya kan doa kita itu seperti ini Kang, ya nak, makan cengeknya digegel top cewek, airnya gegel enak panas, enak lada, kan begitu, ininya begitu. Padahal Allah Azza wa Jalla lebih maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Makanya ketika doa kita belum dikabulkan Allah, permintaan kita belum didengar oleh Allah Azza wa Jalla, seyoginya bersabarlah dan terus tunjukkan kedekatan kita pada Allah. Pastajibuli kata Allah. Al-Baqarah 186 tadi ya. Di antaranya adalah laksanakan sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tingkatkan. Baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Insya Allah sudah waktunya Allah akan memperkenankan, mengabulkan doa dan permohonan kita. Ya, dan Ummi Alifah juga ini mohon banyak untuk anak-anak juga yang sedang sakit juga. Yang ada Mangbu, insya Allah. Assalamualaikum. Rabbal Arsyil Azim ayyusyahu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Juga terima kasih untuk Ibu Hajah Yaya dan juga ada Pak Edi di sana di kawasan Katapang menyimak juga di sore hari ini. Ada Ibu Kokom dari kawasan Raja Wali, terima kasih yang hadir juga. Pak Agus dari kawasan Tanjung Sari, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa membagikan tayangan ini ke teman-teman, sahabat dan juga grup di yang lainnya ya. Bisa dibikin status WhatsApp juga supaya lebih banyak lagi yang menyimak di sore hari ini dan insya Allah akan menjadi amal jariah yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Melalui WhatsApp silakan dapat Anda pergunakan kembali di 0821204245. Pertanyaannya bisa Anda sampaikan melalui telepon atau juga ingin bersalam silaturahim melalui teleponnya dipersilahkan. Anda yang menonton di Facebook DM Streaming, pertanyaannya bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar. Melalui pesan WhatsApp di 082120204245. Ya, nah istiqomah dari kawasan Ranca Ekek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang yang berdoa bersama-sama di masjid, apakah itu ada contohnya dari Rasulullah SAW seperti yang dilakukan pada saat ini katanya untuk tolak bala? Mohon penjelasannya. Berdoanya sendiri jelas itu diperintah oleh Allah. Doa mukhal ibadah, doa itu sumsumnya ibadah. Tidak ada ibadah kecuali di dalamnya pasti ada unsur-unsur doa. Ya, ketika menyampaikan doa itu kepada Allah, coba kembali lihat Al-A'raf ayat 55 yang kemarin kita bahas, bagian yang pertama ya. Atau bisa Anda kembali klik aja ya di Facebook Anda, ya siaran kami yang kemarin, coba diklik lagi nanti usai siaran ini.
Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada kita cara berdoa itu adalah ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ya, berdoalah kalian semua pada Rabb kalian Allah Azza wa tadarruan, dengan merendahkan diri, kan begitu. Merasa di kita ini siapa, hamba yang sangat lemah, lamokotku dosa, pinuhku kesalahan. Ya, jangan sebaliknya, berdoa dan penuh kesombongan. Wa khufyatan tuh. Dan suara yang sayup-sayup, tidak usah didengar oleh orang lain. Artinya secara pribadi masing-masing. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Orang yang berdoa dengan suara keras, sejerokan dan sebagainya. Ketika Anda akan berdoa di masjid di mana saja, khusus saat berjamaah misalnya, silakan berdoa masing-masing. Ustaz yang mengarahkan, silakan Bapak berdoalah masing-masing pada Allah. Mungkin kita bisa membuatkan teks doa tersebut di masjid-masjid yang saya singgahi, saya sampaikan itu tuntunan berdoa, ya, doa supaya terhindar dari penyakit pandemi misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judan wa syai'il asqam. Sebelumnya istighfar yang banyak. Nah, praktek berdoanya dipersilakan jemaah berdoa memohon masing-masing kepada Allah. Itu yang lebih tepat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat bergabung juga ada Ibu Siti Romlah yang melalui Facebook DM streamingnya, ada juga Kang Yedi Permana, juga ada Pak Sobarudin dari kawasan Cimahi, Manco juga terima kasih. Pak Beri Dermawan, Ibu Lilis dari kawasan Kiara Condong, mudah-mudahan sudah sehat walafiat. Ibu Yuri Mulyani juga terima kasih dari kawasan Durun Gede, ya, yang hadir juga di sore hari ini. Melalui WhatsApp kembali, silahkan Anda dapat mempergunakannya di 082120404245. Bisa melalui telepon, pesan suara, ataupun juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya, ya. Dan Anda yang menonton di Facebook, sekali lagi, pertanyaan bisa langsung Anda sampaikan melalui kolom komentar. Baik Pak Ustadz, kita sapa kembali pertanyaan melalui masih di pesan WhatsApp-nya. Ya, silakan. Ya, ada Kang Rizky dari kawasan Babakan Radio Cimahi, ya. Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sholat, Pak Ustadz. Kemudian kita berdoa ketika waktu sujud, di semua sujud, Pak Ustadz. Apakah itu dibolehkan atau hanya sujud terakhir saja yang disunahkan Rasul itu, Pak? Iya, boleh. Dan berdoa ketika sujud itu bukan hanya sujud terakhir. Setiap sujud tidak dibatasi. Dan sholatnya pun tidak hanya sholat fardu, termasuk sholat sunat. Apakah sujud rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, dan seterusnya. Ya, Rasul menjamin dalam sabdanya bahwasanya sedekat-dekat jarak aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih. Sedekat-dekat jarak antara hamba dari Tuhannya adalah wahwa sajidun, ketika hamba ini lagi sujud. Aksirud doa, maka perbanyak oleh kalian berdoa di saat sujud tersebut. Misalnya kita ingin fokus berdoa mohon pada Allah supaya terlindung dari penyakit. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau pilih doa sujud yang sahih yang lain, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bukan ala, a'la. Alif masuk ke ain. Maksudnya Allah yang maha tinggi. Kalau subhana rabbiyal a'la, maksudnya Allah yang di atas. Hati-hati. Ya, misalnya 3 kali atau lebih juga boleh. Baru Anda berdoa, misalnya Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judab wa min syai'il asqam. Begitu. Jadi tidak dibatasi, silahkan. Terutama ketika kita sholat munfarid itu bisa lebih banyak. Sholat sunnah misalnya. Ketika berjamaah mungkin imam agak lama, Anda bisa manfaatkan fokus doa itu untuk dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit-penyakit yang mengerikan, ya. Terima kasih. Iya, ada Pak Haji Nasrullah juga yang nyimak, ya. Pak Haji Nasrullah damang Pak Haji, kemana sampean? Oh, berarti doa nak. Nggak damang Pak Haji. Ya Allahumma shfi Haji Nasrullah, Allahumma shfi Haji Nasrullah, Allahumma shfi Haji Nasrullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Juga ini bagaimana Pak Ustaz supaya kita mampu bersabar dan dengar sunnah semoga Ustaz. Nah, ini dia. Ini kan sedang kita bahas ini. Ya, kita baru poin kedua. Ada satu kajian bagus itu, saya lupa lagi hari apa kayaknya, kabar gembira
bagi orang sakit. Ya, detailnya. Jadi supaya sobar ketika sakit, hendaknya kita banyak membaca, mempelajari dalil-dalil tentang bagaimana keutamaan orang sakit. Salah satu di antaranya, Allah akan memberikan kebaikan, pahala, dan keriduannya. Itu di Al-Baqarah 155 sampai 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang kedua, Allah akan berikan pahala yang besar. Inna izomal jajai ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dari besarnya al-bala, ujian. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Illa hatadau bihi sayyatihi kama tautus, seperti daun yang berguang dari tangkainya. Masya Allah. Apalagi Allah akan meninggikan derajat kita. Tuh, dia memiliki amanah. Bahkan satu hadis yang sahih mengatakan, ya, bahwa hadis At-Tirmidzi, "Wama yajalul bala min bil mu'mini wal mu'minati bi jasadi wa malihi wa waladihi." Tiada seorang mukmin, baik laki perempuan, yang ditimpa al-bala, penyakit misalnya, ya, kemudian dia sabar, baik yang menimpa dirinya, hartanya, anak-anaknya, hatta yaqullahu wa ma'alil khati'atun, kecuali nanti di yaumil kiamah dia akan bertemu dengan Allah tanpa sedikit pun dosa yang nempel pada badannya. Masya Allah, ya. Ini dari seperti ini perlu kita ungkap terus, ya, ungkap terus, sehingga akan termotivasi, imun akan terbangun kuat, iman akan mantap, hingga mudah-mudahan kita tetap masih bisa tersenyum di tengah-tengah sakit yang kita derita. Ya, sama bergabung juga untuk saudara-saudara kita yang menyimak dari Pakistan. Ya, alhamdulillah, sama bergabung. Masya Allah, terima kasih. Dari kawasan India juga, terima kasih yang hadir. India, terima kasih. Kenapa tidak boleh masuk, ya? Boleh, silakan. Mau tunggu bahasa Indonesia ikut India. Belum ada translate. Silakan. Barangkali teman-teman kita warga Indonesia mungkin kayaknya, ya, yang ada di India, salam semua dan sehat, ya. Boleh juga ada mengabarkan bagaimana di India kondisi dan situasi kali ini, di Pakistan juga, dimanapun, ya. Ya, silakan sahabat DM melalui pesan WhatsApp atau telepon di 082120204245 bisa Anda pergunakan. Terima kasih Ibu Ade Halimah yang bergabung juga di sore hari ini. Ibu Erna Justi juga terima kasih, dan alhamdulillah Ibu Siti Romlah pertanyaannya sudah terwakili, ya, berkaitan dengan doa di setiap sujudnya. Ini dari Ibu Adis Juwani, ya, Ustaz, melalui kolom komentar Facebook. Ya, enggak, silakan. Kalau kita sedang diuji sakit, Ya, atau ada keinginan, ya, terus kita berdoa dan bernazar, seandainya diberi kesembuhan atau keinginan kita dikabulkan, maka kita akan saum atau kita akan memberi sedekah. Apakah itu tidak masalah kalau seperti itu? ya, boleh, ya, boleh. Yang pertama berdoa tadi sudah saya sampaikan, jelas itu adalah suatu kewajiban kita. Orang yang tidak pernah berdoa, Allah katakan mereka termasuk orang-orang yang sombong. Ditambah lagi nazar. Apa nazar, ya, Mina? Janji, ya. Janji kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya kalau misalnya Allah mengabulkan keinginan kita, misalnya, maka kita bernazar. Baik, melalui WhatsApp-nya silakan dapat Anda pergunakan kembali di 082120204245, atau juga Anda bisa mengirimkan melalui kolom komentarnya, ya, di nomor yang sama, ataupun juga di telepon di nomor yang sama, ya. Baik, Ustaz, melalui kolom komentarnya ada Pak Heri Solehudin. Mangga, Haji Heri, mangga. Badai itu harus, Ustaz, kawis kurban mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai menyembelih kurban. Kalau melakukan potong kuku, potong jenggot dan lain-lainnya, apakah mengurangi nilai pahala ibadah kurbannya atau tidak, Pak? Iya, itu dijelaskan Haji Heri Solehudin dan Damang Sehat dengan tetehnya. Salam untuk Pak Jintang Suiran dan Ibu Damang Sehat, Pak Ji. Semangat, Insya Allah sehat, ya, Pak Haji Rahmat juga keluarga, juga ada Ustadz Iim di kawasan Cigintung, Daramang, sehat sadayana. Merujuk hadis orang Muslim 1977, bahasanya Rasulullah menyatakan, iza ra'aitum hilala zilhijjati, apabila seseorang dari kalian menyaksikan hilal Zulhijjah, artinya menyaksikan tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudhahi, dan kemudian dia punya niat
untuk menyembelih hewan kurban. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi." Hendaklah dia biarkan baik rambutnya maupun juga kukunya. Artinya jangan dipotong ya sampai nanti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Ini memang hukumnya sunnah. Bagi Anda yang sudah terlanjur nanti umpamanya tanggal 1, tanggal 2 udah gunting kuku, udah gunting rambut, mau niat kurban, lanjutkan kurbannya. Jangan jadikan alasan. Kok nanti kurban, lain kabeli, ngan orang harus gunting kuku, sientesa, enggak, laksanakan saja. Tapi kita yang udah mengetahui, kalaupun ini anjuran, yang namanya anjuran datang dari Allah dan Rasulnya, ya tentu saja yang terbaik diindahkan. Jangan gunting kuku, jangan gunting rambut. Kalaupun ya tentang pahala yang akan naik ke Allah. Tapi yang jelas setiap ya ketaatan kita pada Allah, apapun itu bentuknya, baik itu yang fardu ya maupun yang sunnah, itu tetap akan menjadi pahala kebaikan untuk kita. Baik, terima kasih Haji Heri. Ya, melalui WhatsApp di 082120404245. Ibu Elis Juwania yang bergabung kembali. Mohon Pak Ustadz untuk kelanjutan yang berkaitan dengan nazar. Terputus, mohon maaf. Mohon maaf ya. Ada teknis barusan. Yang nazar, jadi boleh Bu, ya, dipersilahkan Anda ketika sakit berdoa dan plus dengan nazar ingin saum misalnya. Boleh nanya, nazar saum yang dinazarkan berubah hukumnya menjadi wajib. Makanya kalau Anda bernazar dari sakit dan sebagainya, jangan muluk-muluk, ya. Ketika tidak bisa melaksanakannya, maka boleh diganti. Malam yastati fa'id amusitina miskinan. Ya, memberikan makan kepada 60 orang miskin, banyak sekali. Ya, dan seterusnya. Atau juga pada ayat yang lain, saum nadar yang tidak terpenuhi, boleh minimal dia saum 3 hari. Ya, atau ngasih makanan pada 6 orang miskin. Kalau tidak bisa terpenuhi karena halangan-halangan syar'i, sakit misalnya. Tapi karena ini wajib hukumnya, karena saum tersebut dinazarkan, jadi statusnya wajib, harus dipenuhi. Maka jangan banyak-banyak Bu ya, saya akan nadar sehari, kalau saya sembuh. Itu. Jadi ibadah juga itu, tapi kalau tidak dikerjakan maka berdosa. Iya, ada Kang Deden Rustiawan juga. Terima kasih yang hadir di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ibu Eti juga dari kawasan Tanjung Sari, terima kasih ya. Dan juga ada Ibu Afia. Alhamdulillah. Sambil bertugas, terima kasih juga bisa bergabung di Facebook DM. Lagi sibuk ya Ibu Pelawannya. Lagi sibuk ya. Iya, ada Kang Asep Sudarsono dari kawasan Raja Wali, terima kasih. Atau dari Caringin mungkin ya, bersama keluarga, terima kasih juga. Ibu Yuyun Julaiha juga terima kasih dari kawasan Ujung Berung yang menyimak juga di sore hari ini. Pak Iwan Wirawan terima kasih. Ibu Ella Mas Pupa dari kawasan Barabai, Kalimantan Selatan, terima kasih. Ya, Ibu Dinasti Buluyan juga dari Cicalengka, terima kasih juga. Untuk sahabat yang lainnya silakan ya untuk membagikan tayangan kami dan ajak yang lain teman-teman, grup, kerabat semuanya untuk ikut juga bergabung bersama kami di program Dialis. Baik, Ustaz, ini dari Ibu Khaitin ya, atau Ibu Hat yang dari kawasan Rajawati. Apakah boleh Ustaz kita berdoa, ya Allah terimalah ibadah kurban kami? Iya, emang diperintahkan. Allahumma taqabbal itu artinya ya Allah terimalah. Ketika menyembelih hewan kurban, kalau ibu mungkin tidak menyembelih, mewakilkan pada orang yang bisa menyembelih, itu disebutkan nama ibu. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahumma taqabbal min. Ibu siapa namanya, binti siapa, disebutkan. Ya Allah, terimalah kurban ini dari si fulan, wa min ahlihim tuh. Dan bagi seluruh ahli keluarga mereka, keluarganya pun dapat pahala. Makanya saya sampaikan berulang kali, ketika kurban jangan diniatkan sama cucu yang masih kecil, dan tidak punya kewajiban. Dan kurban itu dosa. Tapi yang akinah kurban dosa. Ya, atas nama orang tuanya saja. Nanti disebutkan juga wa min ahlihi. Enggak disebut satu-satu, semua anak keluarga dapat pahalanya semua. Ya, ketika sama-sama mereka beriman.
Iya, Kang Andri Palembang juga terima kasih ya. Andi, Masya Allah. Dari Indra Berbadi juga dari kawasan Dago bersama keluarga. Ada juga terima kasih ya. Dan juga mudah-mudahan sehat walafiat. Silakan sahabat DM dapat Anda pergunakan kembali di 082120204245 telepon WhatsApp-nya atau juga telepon seluler juga boleh ya. Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp juga di nomor yang sama. Dan untuk Anda yang menonton lewat Facebook di DM streaming, pertanyaannya dapat langsung Anda sampaikan melalui kolom komentar. Baik, melalui WhatsApp kembali di 082120204245. Ada Kang Lukman, terima kasih yang hadir juga sore hari ini. Dan ini ada pertanyaan juga, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah diperbolehkan, Pak Ustaz, ketika kita pergi setiap hari ke tempat pekerjaan, lantas kita melaksanakan sholat dengan jamak kosor? Pak Ustaz? Iya, boleh. Loh, kenapa boleh? Kan ada petunjuk di Al-Quran. Ini yang disebut rukhsah itu. Anda bekerja tiap hari, artinya mendirikan rumah, artinya Anda safar kan? Ya, wa iza daratum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minasy-shalah. Ya, An-Nisa 101 dalilnya. Dan apabila kalian bepergian di atas bumi, tidak mengapa kalian mengqasar salat. Tiap hari perginya, ya tiap hari Anda berrukhsah. Jangan ragu. Bisa salat tepat waktu 2 rakaat, yang 4 rakaat kerjakan 2 rakaat misalnya, atau jamak qasar. Ya, duhur dan asar digabung 2-2. Maghrib 3, isanya 2, boleh. Kayaknya saya ingin menambahkan penjelasan tentang saum kifarat tadi ya. Rujukan dalilnya di Al-Maidah, Ibu tadi yang bertanya. Ibu ya, di Al-Maidah surah 5 ayat 89. Jadi ada beberapa kifarat ketika kita tidak bisa melaksanakan menunaikan janji, termasuk nazar, adalah fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Yang pertama, kifaratnya adalah hendaklah ya dia memberi makanan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian pada mereka, atau memerdekakan hamba sahaya, atau ini pilihan, walam yajid fasyiyamu salasati ayyamin. Tidak bisa memberikan makan, memberikan pakaian, membebaskan hamba sahaya, diganti dengan saum 3 hari. Ini kalau kita berjanji, bernadar, kemudian tidak bisa dipenuhi. Saya ulang kembali, makanya kalau kita berdoa, kalau saya sudah sembuh, saya akan bernadar misalnya, bla bla bla. Itu nadarnya jangan yang muluk-muluk, yang sesuaikan sekiranya pastatotum dengan kemampuan kita. Terima kasih. Iya, ada Ibu Elis Dualia, bosannya tentang nazar itu. Terima kasih. Oh, Mbak Jalis, Damang. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah, Damang sehat kali Bapak ya. Baik, melalui kolom komentar di Facebook DM streamingnya, ada Pak Yus ya, dari kawasan Bojong ini mau bertanya, Pak Ustaz, apakah seorang wanita tidak boleh ikut mengantar jenazah walau itu yang meninggalnya orang tuanya atau saudaranya sendiri, Pak Ustaz? Bagaimana penjelasan? Ya, mungkin orang bilang menitega, kan begitu. Ya, dalam urusan ibadah itu bukan yang harus dijadikan rujukan, bukan perasaan, ya, bukan kebiasaan, bukan logika. Tetapi dalam bab ibadah itu yang harus dijadikan rujukan adalah keterangan dalil. Ya, hadisnya sahih sekali dari isi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan bahwasanya ya beliau kaum akhwat itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti jenazah, ittiba'il janais. Kalaupun larangan ini wala yujam, artinya tidak merupakan larangan yang keras, ya, tidak jatuh haram. Tapi yang namanya larangan ya tentu yang terbaik diindahkan, jangan dilanggar. Kumaha ibu-ibu, cukup sampai mensolatkan saja. Entah mungkin di rumah, entah itu di masjid. Nah, yang mengantarkan jenazah ke kuburan cukup para bapak saja, laki-laki. Nah, apa hikmahnya? Ternyata banyak kejadian. Ya, istri itu emang lemah, gitu kan? Hingga dikhawatirkan nanti di kuburan malah pingsan. Jadi niyah, di dosa nantinya. Ya, lebih baik patuhi saja, jangan ikut ke kuburan. Ya, cukup sampai mensolatkan saja.
Iya, dari Ibu Iin Indriani, terima kasih dari kawasan Padalarang juga hadirnya di kesempatan sore hari ini melalui Facebooknya di DM streaming. Ibu Siti Hendayati, ya ini doa juga untuk Bang Dodi ya dari sahabat DM semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk beraktivitas kembali. Amin. Ya Rabbal. Ibu Yuri Mulyani, puasa ini terkawin sakit nah karena pelebur dosa. Betul. Upamanya betul sakit, lah langsung ngantunkeun. Kumaha Ustaz? Aya nu sok nyarios teu hesekeun na paribasa teh kumaha itu. Iya, betul. Jadi bagi hamba-hamba yang beriman, itu syaratnya beriman. Ya, kemudian dia sobar. Jadi maksudnya sepanjang dia sakit itu, dia benar-benar sakit dalam keadaan sobar, tidak lebay. Maka kesalahannya itu akan menjadi kifarat terhadap dosa dan kesalahannya. Ya, bahkan saya sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada poin hari apa siapa lagi ya, berita gembira bagi orang yang sakit yang tadi juga saya sampaikan. Mereka yang sobar ketika sakit tidak lulah, pasrah pada Allah sampai terus berikhtiar. Maka kalaupun Allah menakdirkan misalnya memang usianya telah dijatah sampai di situ, tidak usah khawatir. Selain jadi kifarat terhadap dosanya, Allah Azza wa Jalla menjanjikan nanti di yaumil qiyamah ya, hatta yalqullaha wa ma 'alaihi khati'atun. Dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tanpa sedikit pun kesalahan yang nempel pada badannya. Masya Allah. Saya tanya, kalau nanti di yaumil qiyamah kita ditakdirkan, insya Allah mudah-mudahan menjadi hamba yang tidak punya sedikit pun kesalahan, tidak punya sedikit pun dosa, akan diampuni oleh Allah berkat kesabaran kita. Bima sobartum, kira-kira masuk ke mana kita? Apakah ahlul jannah apa ahlul nar? Insya Allah ahlul jannah. Makanya ini berita gembira bagi mereka yang sakit. Ya, sobar itu ya, sobar. Terima kasih. Iya, ada Pak Mukhlis juga dari kawasan Ciwidey. Terima kasih juga hadir di sore hari ini, Pak Arus juga. Ini menyambung seputar dengan penguburan jenazah. Tanya bagaimana hukumnya apabila jenazah dimasukkan dengan petiknya ke dalam kubur? Ya, secara syar'i memang tidak pernah terjadi. Ya, jenazah pada masa Rasulullah SAW di petian. Ya, cukup dengan kain kapan saja, dan kain kapan itu yang terbaik adalah yang sederhana. Kufina Rasulullah SAW fi salasati aswabil bidin yang sahuliyati min kusufin. Baginda Nabi SAW ketika wafat, kata Ummu Mu'minin Aisyah radhiyallahu, beliau dikapankan hanya dengan 3 helai kain kapan, tanpa ada sorban, tanpa ada gamis. Artinya cukup 3 helai saja tanpa tambahan lain. Eta teh saha? Hamba Allah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baginda Nabi SAW. Nah, kita umatnya ya jangan berlebihan itu, kecuali dalam kondisi-kondisi madorot seperti tadi dijelaskan. Kalau bisa masa kondisi madorot, insya Allah akan dimaafkan ya, karena memang mungkin banyak ketakutan dan sebagainya, atau kecelakaan, maaf ya, dalam fisik yang masya Allah sudah tidak bisa tidak berbentuk lagi, dimasukkan ke dalam apa namanya kan ya, kantong jenazah itu kan. Nah, dalam kondisi-kondisi madorot seperti itu, insya Allah dimaafkan karena kondisinya di luar ya apa namanya kebiasaan, artinya madorot pada isma alaih. Terima kasih. Iya, melalui WhatsApp 082120204245 Anda pergunakan kembali ya, atau juga ada yang menonton di Facebook BM Streaming, pertanyaannya dapat langsung Anda sampaikan melalui kolom komentarnya. Baik Pak Ustadz, kita bahas kembali melalui pesan WhatsApp-nya di 082120204245. Ibu Karsi ya dari kawasan Jalan Terusan Pasir Koja. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Kumaha upami ngadoa da sepuh mah sok sagawaya Pak Ustadz samuran kali. Yung jang cing sehat, cing pinter. Nah anu sapertos kitu bakal dikabul Pak. Iya, doa itu teh. Doa itu. Ya, doa yang paling hebat itu justru adalah doa orang tua. Apalagi ayahanda, ibunda kita, atau kita sebagai orang tua mendoakan anak. Itu doa. Doa itu boleh dalam redaksinya, bahasanya, boleh dengan bahasa Al-Quran, bahasa hadis, atau bahasanya sendiri. Doakan ku ibu sing pintar, sing sukses, amin. Itu doa itu. Ya,
Makanya hati-hati orang tua kita semua tidak boleh sembarang menyatakan sesuatu peringatan pada anak-anak kita kecuali dengan kata-kata yang baik. Iya, melalui kolom komentarnya di Facebook DM Streaming, ini akunnya bernama Ohim Organisasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, ya dengan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Upami ngadoa Pak Ustadz, ditunjukkan jalan anu lurus, Ya. sekarang ditunjukkan kanggo ibadah anu sesuai sareng Al-Qur'an dalam Rasulullah. Pak Ustadz. Eta kumaha? Oh, boleh banget. Bahkan setiap rakaat kita berdoa seperti itu. Ketika baca Al-Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ihdinas syiratal mustaqim, itu lanjutannya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Yakni syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Jalannya para nabi, para rasul, siddiqin, sholihin, ya. Bukan jalan mereka yang engkau murkai. Siapa? Ya, jadi orang-orang Yahudi, bukan pula yang tersesat para yang Nasrani. Iya, dari kawasan Google Kalong bilang terima kasih ada Teh Fitri yang menyimak juga di sore hari ini dan mau bertanya Pak Ustadz, kalau kita sedang emosional dijolimi orang lain, tiba-tiba terbesit dalam hati itu mendoakan jelek, kemudian beberapa jam berikutnya ternyata memang benar dia itu kecelakaan sesuai yang saya doakan. Apakah saya berdosa dengan doa tersebut? Ya, tadi kita jelaskan tidak boleh mendoakan siapapun dengan doa yang jelek, kontennya negatif. Doakanlah dengan doa yang bagus. Ketika kita mendoakan kejelekan orang itu emang suatu perbuatan dosa, dilarang kan? Maka istighfarlah kepada Allah, ya, istighfarlah, mohon ampun pada Allah. Dan apakah ketika terjadi itu doa kita yang dikabulkan atau sudah takdir Allah? Hakikatnya takdir Allah. Itu hanya ke depan jadi pembelajaran. Kalaupun kita dizalimi, disakiti, jangan mendoakan jelek. Baginda Nabi yang mulia Muhammad SAW berikan contoh pada kita. Saya ulang lagi, peristiwa di Taif itu dilempari berlumuran darah. Beliau mohon pada Allah. Apa isi doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kaum Taif ini. Ya, kalau sudah ke Taif itu ada masjid kecil itu kan ya, nah. Ada tebing. Kata Syekh di situ diperkirakan di situ sudah dilemparinya. Saya nggak tahan suka air mata, ya Rabbah, terbayang oleh kita bagaimana Rasul sangat pedih sekali niat untuk mendapatkan pertolongan dari kekejaman musyrikin Quraisy Mekah, maka lari ke Taif, ternyata Taif sebaliknya. Tapi beliau berdoa pada Allah dengan doa yang indah. Ya, baik, terima kasih. Iya, selamat bergabung juga untuk Mama Nina. Setiap subuh selalu manco. Kalau sekarang siarannya baru hari ini, baru bergabung. Alhamdulillah, tiap sore ya. Saya beritahu, kita siaran dialis DM itu ada dua. Dialis DM pagi, dialis DM sore. Dialis DM pagi sementara buat 3 hari. Nanti akan full insya Allah. Rabu, kemudian Sabtu, Ahad, ya, pukul 5.45 sampai dengan 6.45, ya. Kecuali Ahad kita lebih awal kayaknya ya. Nah, dialis DM sore itu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 17. Terima kasih. Iya, terima kasih ya untuk Ibu Mama Nina. Terima kasih juga. Kemudian ada Pak Edi, alhamdulillah, ya, Pak Saipudin, terima kasih juga yang hadir di sore hari ini. Ibu Mardiah, terima kasih. Pak Rahmat juga dari kawasan Buah Batu, terima kasih juga ya, yang menyimak melalui Facebook di DM Streaming. Baik, ini melalui telepon nampaknya, Pak. Kita akan coba hubungi ya. Kota sudah siap ingin bergabung, ingin menyampaikan sapa-sapa katanya untuk sahabat DM yang lainnya. Mangga. Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum. Iya, bagaimana kabarnya nih? Semangat ya. Iya. Alhamdulillah.
Ustaz Sakulawarti oge jemaah sadayana bicara rehat. Amin, amin. Bade aya pertarosan Ustaz. Mangga. Tadi kan Ustaz nguningakeun orang yang dimuliakan Allah aja waktu meninggalnya cuman dikasih kain kafan 3 lembar aja ya. Ya. Samantawis kan kadang upami ayeuna mah nya upami ngapani teh osok ngangge acukna gitu semacam cang curutna cawatna kayak kumaha nah kedah gitu ngangge nu kituna acuk kadang kerudung eta teh pami istri mah aya diacukan cenah dicawetan di kerudungan pami kanggo istri teh kumaha eta teu sawios atawa memang kedah aya ayeuna atuh nuhun kitu samantawis Mangga. Ada ya, salam-salam? assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo murang kali teu cicing ya. mohon. Ya, tur nuhun samantawis eta heula we. Nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Jadi gimana kayaknya? Ya ini kalau ada yang Ya. meninggal Iya. berkaitan dengan kain kafan itu sebenarnya Iya. juga mungkin dilapisi dengan kain-kain yang lain. Oh, iya. Kalau saya tanggapi. Ya, bicara masalah kain kafan itu harus kain yang sederhana. Tidak boleh dengan kain yang mewah. Aisyah Ummul Mukminin menjelaskan ketika ayahandanya Abu Bakar Siddiq wafat, sebelum wafat beliau wasiat, kapanilah aku dan kain yang aku pakai ini. Beliau melihat kain yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq ayahandanya kain yang sangat sederhana. Yang kedua disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, ya Rasulullah dikafani ya cukup 3 helai kain kafan. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi salasati aswabin bidin sahriyatin min kusupin laisa fiha qamisun wala imamatun. Hadis sahih muttafaqun alaih. Baginda Nabi SAW ketika wafat beliau dikafani dengan 3 helai kain yang berwarna putih di kapas tanpa ada gomis atau gamis ya, tanpa ada sorban, tanpa ada kain yang lain. Kapas diperlukan untuk bagian-bagian tertentu saja, bukan semuanya dibuat kapas. Min kursufin, kain yang terbuat dari kapas itu yang paling bagus, bukan plus kapas. Yang kapas digunakan untuk hal-hal yang urgen saja. Misalnya lubang-lubang tertentu takut makan kotorannya, itu boleh pakai kapas. Terima kasih. Baik, nampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir Bos Haji sore ini ya, tidak terasa. Alhamdulillah. Terima kasih perhatian Anda, dan Anda yang ingin mendapatkan buku KMDI. Ya, namun setelah KMDI nanti bisa disiarkan promonya Kang Yana ya, lain waktu. Kumpulan materi dakwah Islamiyah yang kita bahas setiap pagi. Ya, baik di Rama FM Bandung maupun di DM. Saya bahas setiap pagi rujukannya itu. Baru jilid pertama sekira 542 halaman, ada 90 tema. Anda ingin mendapatkan, tidak usah datang ke DM. Ya, tinggal ketik aja nama lengkap Anda dan alamatnya di mana. Nanti kirim melalui ekspedisi pengiriman ke rumah Anda. Baik dalam negeri maupun luar negeri, silakan. Ini nomor WA-nya dicatat dulu ya. 0821 1903 1662. Saya ulangi. 0821 1903 1662 ya. Terima kasih juga kepada hamba Allah yang telah menerima rezekinya untuk wakaf ya, meneruskan pembangunan pontren Darul Mutakin di Kebun Kopi Pemilih Ciberem Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Anda bisa salurkan melalui rekening kami tertera di layar kaca Anda, BNI Syariah 21210 2031 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Terima kasih semuanya. Semangat, jaga imun, tingkatkan iman, insyaallah hidup aman dunia dan akhirat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Besok sore kita jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada yang menonton melalui layar kaca Facebook DM streamingnya ataupun juga yang menyimak melalui radio DM, kita telah sama-sama mengikuti program Dialog Islam bersama narasumber kita Pak Ustadz Asep.
Prohidin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya, terima kasih yang bergabung melalui Facebook-nya di DM Streaming. Dan mohon maaf untuk pertanyaan ataupun telepon yang belum sempat terjawabkan di sore hari ini. Insya Allah besok kita jumpa kembali di program dan di waktu yang sama. Akhirnya saya yang Mutakin yang bertugas dari studio di lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Budang Budang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi.